Nah, setelah part 1 kemarin rame dan kalian banyak yang komen soal iklan lain yang ada penampakannya, Micin jadi gak nyangka ternyata masih banyak banget ya iklan di Indonesia yang serem dan sus. Dan kalian kira penampakan di iklan part 1 udah paling serem? Tunggu sampai kalian lihat apa yang Micin temuin kali ini. Tonton sampai habis ya, biar kalian kalau lihat iklan ini udah gak kaget lagi. Like videonya sampai 1000 sebagai absen kalau kalian berani nonton video ini. Dan komen hashtag udacin biar Micin tahu nih siapa aja yang udah like video ini. Kasih hype dan subscribe juga ya, soalnya Micin bentar lagi dapat 100.000 subscribers. Terima kasih. Oke, yang pertama ini tuh katanya ada penampakan hantu kuntilanak di iklan sampo Sunsilk. Kita lihat nih, mana? Iklan produk sampo terkenal ini sempat menjadi bahan pembicaraan heboh ketika tahun 2004 silam, di mana saat itu model sedang lari dan jauh di belakangnya ada sosok wanita berambut panjang. Mana nih? Ini iklan Sunsilk waktu 2004 ya. Itu lari, terus mana? Bentar, mana nih? Katanya pas dia lari, tapi larinya udah lewat. Iya sih. Coba apakah dia lari lagi mungkin? Mungkin baru lihat ini teman-teman, ini gak sih? Kayaknya ini deh. Kayaknya ini deh, sumpah. Iya deh ini. Oh my god, sumpah. Kok bisa sih ada penampakan? Kuntilanaknya jelas banget. Ini lihat rambut. Ini bajunya putih, rambutnya panjang banget lagi. Sumpah ini, wah parah sih, ini gila sih. Ini ngeri sih teman-teman. Kalau misalnya ternyata beneran loh ini. Ini beneran ada kuntilanak di sini, coba. Ya ampun, tuh bener lagi tuh dilingkarin sama dia. Ini kelihatan banget kan, rambutnya panjang dan bajunya pakai baju warna putih. Ih, ngeri banget deh. Pantesan ini pasti dulu waktu iklannya tayang pasti pada banyak yang nih sama penampakan ini nih. Oke, next ada lagi dari iklan Sunsilk, tapi ini tuh di tahun 2001. Katanya ada penampakannya gitu. Kita lihat mana nih? Mana? Asik, rambutnya bagus banget tuh. Aduh, kok Micin langsung tahu ya? Ya nggak sih, itu nggak sih? Bentar, kita coba lihat dulu iklannya sampai habis ya. Apakah benar yang tadi Micin lihat atau enggak? Kalian nyadar gak tadi? Tadi Micin lihat sesuatu deh. Apa ya tadi ini? Kayaknya benar deh yang itu deh. Iya benar teman-teman, benar teman-teman. Ini dong. Ini lihat muka, ini hitam semua badannya. Wah, sumpah. Apa Sunsilk itu sengaja bikin iklan yang ada penampakannya biar rame? Nggak sih? Atau gimana nih? Coba menurut kalian, kenapa iklan-iklan Sunsilk ini bisa masuk ke iklan yang ada penampakannya? Dan emang ternyata ada mulu penampakannya. Coba apakah mereka disengaja? Atau mereka emang ternyata itu bukan penampakan? Itu cuma kayak bayangan atau sesuatu gitu. Tapi menurut Micin kayak kok bisa ada terus penampakannya ya teman-teman? Ini ngeri deh, lihat. Oh my god, di zoom lebih serem. Oh my god, no. Ih, ngeri banget deh. Oke, ini ada lagi dari iklan Gary Salut. Ini katanya Gary Salut coklat ini ada penampakannya gitu. Coba kita lihat ya. Nih, coba kita lihat mana ya. Kok Micin gak lihat sih? Udah nyampe akhir lagi. Mana ya? Gak ngerti yang mana yang Gary Salut ya guys. Ini kali ya, coba ya kita lihat ya. Karena Micin tadi gak nyadar di mana penampakannya. Lihat tanda panah merah. Ini, oke. Terus mana? Nggak lihat. Oke, replay, oke. Ini, ada bayangan lewat. Nggak sih? Iya, ada bayangan hitam lewat. Cepet, sumpah iya, kalian harus lihat. Nih, tuh, ya, sumpah iya benar. Ini kalau ini sih, ini Micin percaya sih. Ya nggak sih, ini tuh kayak penampakan gitu teman-teman. Ini tuh beneran penampakan deh, karena itu tuh bentuknya bayangan, bukan yang penampakan jelas gitu.
berapa ya waktu itu ya? Tahun berapa sih? 11 tahun yang lalu, buset, 2015 katanya. Akibat headline yang membandingkan Australia dengan Bekasi, warga Bekasi pun protes keras. Pihak Indosat akhirnya memohon maaf pada wali kota dan seluruh warga Bekasi atas iklan Indosat, serta mencabut kontrak dengan agensi iklan yang membuat iklan tersebut. Terpaksa juga iklannya itu dicabut dari peredaran karena pesan iklan tersebut mendiskreditkan dan merendahkan wilayah Bekasi. Padahal ada saudaraku yang tinggal di Semarang, Bekasi. Nah gitu teman-teman, nih iklannya dulu sih 2015 ya. Cuman nih banyak warga Bekasi yang protes karena iklannya si Indosat ini. Tuh lihat tuh, oh kayak gitu. Oke, ini ada lagi top 20 iklan mengerikan di Indonesia. Tapi kita lihat yang mau kita bahas aja nih ya. Ini kecoa dan semut. Oke, kita lihat. Oke. Oh, oke. Ini tuh iklan untuk pembasmi kecoa gitu ya, sama semut. Tapi kenapa gitu loh? Oh my god. Apakah dia pakai kecoa asli? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Mungkin baru kepikiran deh. Sebanyak itu kecoa dan mungkin diambilin terus dibikin jadi meninggal kali ya. Ya nggak sih teman-teman? Itu ngeri sih ya, karena jadinya menyiksa gak sih, menyiksa hewan atau gimana? Nggak tahu sih Micin itu beneran pakai kecoa asli atau enggak. Cuman kalau penglihatan Micin kayak kecoa asli ya. Ini apalagi nih mimpi buruk yang sana. Oh my god, ada ini iklan-iklan kalau misalnya kita lagi demam tuh kayak gini nih mimpi-mimpinya tuh, lihat. Tiba-tiba jadi semuanya besar, tiba-tiba kita masuk ke lubang yang gede banget, ke lubang hitam gitu. Terus ternyata demam katanya. Oke sih, ini sih nggak kenapa-napa ya, kayaknya nggak sih, nggak mengerikan juga sih. Cuman mengerikannya karena ada gambar-gambaran kayak gambaran pas kita lagi demam gitu sih, ya nggak sih? Oke, ini soalnya ada bayi terbang, Polytron katanya, kayak kita lihat. Mana nih? Oke, ini di kabar bayi, ya. Ih, lucunya. Oh my god. Oh my god, bayi terbang, bener dong. Aduh, tapi untuk apa gitu? Kenapa bayinya terbang? Karena dia denger suara radio, jadi dia merasa nyaman tidurnya gitu gak sih? Tapi kenapa harus terbang ya teman-teman? Ya kita lihat lagi nih, roti dan brokoli. Apa nih? Oke, rotinya dipakein mentega. Ngomong dia, Aduh, waduh, buset. Oh, makanya masa gitu sih? Makanya gara-gara mentega doang. Gara-gara mentega jadinya dia rotinya bisa terbang. Tapi gak sih mau jadi gitu ya? Aduh, brokolinya berubah jadi, waduh gimana sih ini maksudnya? Apapun yang pakai, oh makanya jangan pakai. Oh, kalau ini tuh zat tanpa lemak jahat katanya. Mungkin ada yang itu ada lemak jahatnya, terus jadinya roti sama brokolinya berubah jadi monster gitu kali ya teman-teman. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah semua itu cuma kesalahan teknis atau emang ada sesuatu yang pengen